lagi dengan channel Sendan Saka. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sendan Saka, mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sosiologi. Sebelum lanjut dalam videonya, terlebih dahulu teman-teman harus subscribe channel ini. Media pembelajaran. Di media pembelajaran ini saya menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama yaitu Google Classroom, yang kedua YouTube, dan yang terakhir yaitu WhatsApp. Nah, dari ketiga aplikasi tersebut saya gunakan untuk mengajar sosiologi dengan materi masalah sosial. Berikut tutorial saya menggunakan ketiga aplikasi tersebut. Jangan lupa teman-teman semua tonton video ini sampai habis. Media pembelajaran yang pertama yaitu Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini saya gunakan untuk yang pertama mengambil absen. Jadi saya memberikan arahan perkuliahan di Classroom dan murid-murid tersebut menulis namanya di kolom komentar, dan hal itu saya jadikan sebagai absen. Yang kedua yaitu memberikan arahan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengirim materi atau poin materi di Google Classroom. Misalnya saya mengirim poin-poin materi mengenai masalah sosial. Yang keempat yaitu Google Classroom ini saya gunakan untuk mengirim tugas. Jadi siswa tersebut bisa melihat pemberitahuan dari pengajar yang tersebut mengenai tugas yang diberikan, dan siswa tersebut juga langsung melihat nilainya ketika tugasnya itu dinilai oleh pengajar. Mengapa saya memilih Google Classroom ini? Karena menurut saya Google Classroom ini menghemat kuota internet dan siswa lebih mudah melihat nilai yang diberikan oleh pengajar. Nah, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Google Classroom ini, yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya yang pertama, semua file tersimpan di Google Drive. Yang kedua yaitu siswa sangat mudah untuk melihat pengumuman yang diberikan pengajar. Sedangkan kelebihannya yaitu pengajar tidak bisa mengetahui apakah siswa tersebut mengerti dengan materi yang diberikan di Google Classroom. Oleh karena itu, untuk menutupi kelemahan dari Google Classroom ini, saya menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, di aplikasi WhatsApp ini saya akan menggunakan panggilan video call kepada siswa agar saya dapat mengetahui bahwa materi yang saya berikan di Google Classroom ini benar-benar dipahami oleh siswa saya. Berikut ini tutorial saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Bentuk tampilan aplikasi Google Classroom, tampilannya akan seperti ini. Jadi, apabila ada pemberitaan yang diberikan oleh guru kepada siswa yang tersebut dapat melihat. Ini adalah contoh arahan proses pembelajaran yang saya berikan kepada siswa. Jadi di sini itu saya memberikan arahan proses pembelajaran di Google Classroom. Sedangkan tampilan untuk absensi saya juga ambil di Google Classroom. Tampilannya seperti ini. Jadi siswa saya itu dapat menulis namanya di kolom komentar. Sedangkan apabila saya memberikan tugas kepada siswa saya, tampilannya akan seperti ini. Jadi saya bisa mengetahui siswa yang terlambat mengirim tugasnya. Media pembelajaran yang kedua yaitu YouTube. Nah, di YouTube ini saya menyuruh siswa untuk
membuat video pembelajaran dengan materi-materi yang telah saya kirim di Google Classroom, misalnya materi mengenai masalah sosial. Yang kedua itu YouTube ini saya gunakan untuk menyuruh siswa melakukan observasi mengenai masalah sosial. Misalnya masalah sosial ini, misalnya perceraian. Jadi siswa tersebut melakukan observasi kepada misalnya orang yang melakukan perceraian. Nah, setelah mereka melakukan observasi, mereka mengedit video tersebut lalu diupload ke YouTube, sehingga orang bisa melihat hasil karya mereka semua. Berikut ini adalah hasil karya video pembelajaran dari salah satu siswa dan hasil karya siswa yang mencari video mengenai masalah sosial. Perkenalkan, nama saya Yanti Kalama, kelas 11 IPS dari Sekolah SMA N5 Toraja Utara. Kali ini saya akan membahas tentang masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dua jenis faktor masalah sosial, ada 4, yaitu 1. Faktor ekonomi, contohnya seperti kemiskinan dan pengangguran. Faktor budaya, contohnya kenakalan remaja. Faktor biologis, contohnya penyakit menular. Faktor fisiologis, contohnya penyakit saraf dan aliran sesat. Karakteristik masalah sosial ada 4, yaitu kondisi yang dirasakan banyak orang. Kedua, kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Ketiga, kondisi yang menuntut perpecahan. Keempat, perpecahan masalah tersebut dapat diselesaikan melalui aksi secara kolektif. Upaya pengendalian ada 2, yaitu sosialisasi dan tekanan sosial. Ketiga, berbagai bentuk masalah sosial ada 3, yaitu kemiskinan, kejahatan, dan disorganisasi keluarga. Kemensos optimis mampu ikut menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan kartu keluarga sejahtera. Optimalisasi pengurangan angka kemiskinan adalah dengan cara ikut memasukkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tidak terdata karena tidak memiliki kartu keterangan, baik berupa kartu keluarga ataupun KTP. Mereka diregistrasi untuk bisa mendapatkan bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera. Selain dengan PKH, penanganan kemiskinan juga menyasar kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Pendataan itu basisnya adalah RTSM, rumah tangga sangat miskin. Kalau rumah tangga berarti mereka harus punya kartu keluarga. Tidak punya kartu keluarga tidak akan terdata. Maka kami juga mengajukan, Bapak Ibu yang kami hormati, ke Banggar waktu yang lalu. Nanti secara teknis Pak Ketua, kami siap ini tim Kesekjenan dan para eselon 1 untuk melanjutkan pembahasan dengan Komisi 8 yang terhormat, supaya kita bisa menjelaskan bahwa ada PMKS yang kita ajukan. PMKS adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kami mengajukan untuk menambahkan 1,7 juta. Ini yang tidak berbasis kepala keluarga. Nanti kami akan sampaikan bagaimana cara kerja Kemsos mendata PMKS. Karena ini bukan didata oleh BPS, ini didata oleh Kemsos karena mereka adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mana KTP-nya? PMKS sebagian besar tidak punya KTP, apalagi kartu keluarga. Tapi kan mestinya negara hadir menyapa mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program Keluarga Harapan. Tahun ini program tersebut ditingkatkan jumlah sasarannya dan diintegrasikan dengan program Kartu Sakti. Dari RPJM dalam 5 tahun ke depan, target turunnya angka kemiskinan sebesar 4% dan Kemensos memiliki peran menurunkan angka kemiskinan sebesar 1%-nya. Dengan asumsi tunjangan alokasi anggaran tidak berubah.
Kementerian Sosial itu tugas utamanya adalah menurunkan angka kemiskinan dari target pemerintah yang sekarang 10,96% menjadi 7-8%. Saya ambillah turun menjadi 7%, ya, bukan 7-8. Berarti kita punya tugas menurunkan 4% dari angka kemiskinan nasional selama 5 tahun. Saya menghitung dari program PKH, program Keluarga Harapan, kemudian program Keluarga Sejahtera. Jadi kita melihat bahwa Kementerian Sosial insya Allah setahun itu bisa kontribut 0,2% menurunkan kemiskinan. Sehingga dalam waktu 5 tahun sesuai dengan hitungan kami minimal Kementerian Sosial bisa kontribut menurunkan 1% dari 4% yang ditargetkan pemerintah. Program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera tidak hanya menguatkan kesetiakawanan sosial, tapi menjadi benteng ketahanan sosial masyarakat, sehingga iklim saling percaya, komunikasi santun, dan keeratan sosial akan hadir di tengah masyarakat. Media pembelajaran yang ketiga yaitu aplikasi WhatsApp. Nah, di aplikasi WhatsApp ini saya gunakan untuk melakukan video call kepada siswa. Mengapa saya melakukan video call? Karena supaya saya bisa mengetahui bahwa materi yang saya berikan di Google Classroom apakah benar-benar dipahami oleh siswa saya. Nah, dari situ saya dapat menilai siswa saya. Di sini saya melakukan sesi tanya jawab kepada siswa tanpa melihat buku. Nah, di WhatsApp ini lebih menghemat kuota internet, tidak seperti aplikasi Zoom. Di aplikasi Zoom itu menggunakan kuota internet lebih banyak dan jaringannya itu lebih kuat. Nah, di aplikasi WhatsApp ini bila ada siswa kita yang jaringannya kurang baik, kita dapat mengetahuinya karena jika kita melakukan panggilan video call ada tertulis mengenai koneksi buruk. Jadi di situ dapat kita ketahui bahwa siswa kita yang bernama si ini jaringannya itu kurang baik. Berikut ini adalah tutorial menggunakan aplikasi WhatsApp. Selamat pagi. Oke, pada hari ini kita akan melakukan sesi tanya jawab secara lisan, jadi tidak ada yang melihat buku. Oke, minggu lalu saya sudah mengirim poin-poin materinya di Google Classroom mengenai masalah sosial. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada Yanti. Menurut pendapat Yanti, pengertian dari masalah sosial itu apa? Menurut saya, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Pengertian dari masalah sosial. Nah, dari masalah sosial itu terdapat bidang-bidang, termasuk misalnya bidang ekonomi. Nah, menurut Yanti itu bidang ekonomi itu contohnya seperti apa? Contoh masalah sosial dalam bidang ekonomi contohnya kemiskinan dan pengangguran. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker dan jaga jarak. Terima kasih. Demikianlah tutorial menggunakan ketiga aplikasi. Yang pertama yaitu Google Classroom, yang kedua yaitu YouTube, dan yang ketiga yaitu WhatsApp. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.